Oke, selamat malam semuanya. Kita bertemu lagi dalam kuliah kita efek samping obat ya. Kali yang lalu sebelum UTS kita sudah membicarakan mengenai interaksi obat 1 ya. Nah, sekarang kita pergi ke interaksi obat 2 ya sambungannya. Nah, semuanya rencananya ada 3 kuliah ya. Nanti minggu depan interaksi obat ketiga ya. Nah, hasil pembelajaran pada akhir kuliah ini kita semua akan mampu menjelaskan interaksi obat yang mempengaruhi absorpsi, yang mempengaruhi metabolisme, yang mempengaruhi distribusi obat, yaitu dalam hal ikatan protein, ataupun yang mempengaruhi eliminasi atau ekskresi. Ya. Nah, sekarang mekanisme interaksi obat seperti yang sudah kita jelaskan pada kali yang lalu, yaitu ada mekanisme yang apa berkenaan dengan farmakokinetik ya, yaitu obat yang satu mempengaruhi absorpsi, metabolisme, distribusi dan eliminasi ya, ADME kan, itu farmakokinetik ya, obat yang lain. Jadi kan interaksi antara satu obat, dua obat atau lebih ya. Jadi salah satu obatnya itu mempengaruhi absorpsi atau metabolisme atau distribusi atau eliminasi dari obat lain ya. Nah, interaksi farmakodinamik itu obat yang satu mempengaruhi mekanisme kerja obat yang lain. Karena farmakodinamik itu berhubungan dengan mekanisme kerja obat. Ya. Contohnya beta 2 agonis, beta 2 agonis ya, beta 2 agonis sebagai contoh salbutamol, obat asma ya. Dan beta antagonis, contohnya propranolol, kan, beta blocker ya. Keduanya adalah bertentangan karena yang satu agonis, yang satu antagonis. Ya. Jadi dari segi farmakologinya sudah ketahuan mereka akan bertentangan, ya, berinteraksi. Nah, sekarang interaksi obat yang mempengaruhi absorpsi obat, ya. Nah, yang pertama sekali adalah efek terhadap perubahan pH cairan saluran cerna, ya. pH dari saluran cerna. Supaya dapat diabsorpsi, obat-obat harus berada dalam keadaan tidak terionisasi. Yang itu sudah kita pelajari dalam biofarmasi ya, masih ingat di semester lalu ya. Jadi obat itu ada dalam bentuk molekul, ada dalam bentuk ion ya. Kalau dia dalam bentuk molekul, dia lebih lipofilik ya dan lebih mudah diserap. Sedangkan kalau dia bentuknya ion, dia akan susah diserap karena akan lebih polar ya dan susah untuk melalui dinding atau membran sel ya. Nah, supaya dapat diabsorpsi, obat-obat harus berada dalam keadaan tidak terionisasi. Absorpsi obat yang bersifat asam lemah akan lebih banyak pada kondisi pH rendah. Kenapa? Karena pH rendah berarti pH-nya dalam bentuk asam kan? pH rendah berarti dalam keadaannya asam. Jadi kalau asam lemah dalam keadaan asam, dia akan lebih banyak berada dalam keadaan yang tidak terionisasi ya, sehingga dia akan lebih banyak diabsorpsi ya. Demikian juga absorpsi basa lemah akan lebih banyak pada kondisi pH tinggi. Ya, yang ini kalian sudah tahu ya, sudah memahami. Contohnya ranitidin ya akan mengurangi asam lambung sehingga pH-nya meningkat. pH kan pH-nya meningkat, dengan demikian absorpsi ketokonazol akan berkurang. Ya, apa itu obat apa itu ketokonazol? Ada yang tahu nggak obat apa ketokonazol? Anti jamur, Pak. Ya, anti jamur ya. Nah, obat anti jamur ini absorpsinya akan berkurang kalau yang pasiennya meminum juga ranitidin ya. Oke. Yang kedua adalah adsorpsi. Jadi ada perbedaan antara adsorpsi yaitu pakai D dan absorpsi. Apa perbedaannya ya? Yang pakai D sama pakai B.
ya, Pak Ahmad? Kalau adsorpsi hanya sampai permukaan, Pak. Ya. Kalau up, Sampai ke dalam. ya. Jadi kalau up itu diserap, ya, diserap. Kalau ad itu hanya nempel aja, ya, di permukaan, ya. Jadi adsorben kan seperti karbon aktif. Kamu tahu karbon aktif ya apa? Norit ya, norit itu karbon aktif ya. Dia hanya mengadsorpsi atau mengikat di permukaan ya beberapa obat. Oke. Jadi yang kita bilang, oh kalau orang keracunan ya dikasih karbon aktif untuk apa? Supaya dia bisa mengadsorpsi berbagai obat itu. Ya. Nah, tetrasiklin, ya, bolak-balik kita kan udah kasih contoh tetrasiklin ya, dapat membentuk ikatan kompleks yang kita sebut kelat ya, kelat. Oke. Ikatan kompleks kelat dengan ion-ion seperti kalsium, aluminium, bismut dan Fe itu apa? Besi ya, besi yang terdapat pada antasida dan susu ya, ataupun tablet kalsiumnya sendiri kan kadang-kadang ada tablet kalsium yang diminum ya, suplemen, atau tablet besi ya, zat besi ya, vitamin-vitamin seperti yang mengandung zat besi ya, sangobion dan sebagainya itu ya. Nah, kolestiramin dapat mengikat digoksin dan tiroksin ya. Jadi kalau kita minum bersama kolestiramin dengan dioksin dan tiroksin, dia akan terikat ya. Jadi yang mempengaruhi absorpsi ini ya, kita dapat mengakalinya ya dengan memberikan kedua obat dalam secara terpisah ya, 1 atau 2 jam terpisah ya. Nah, itu untuk yang mempengaruhi absorpsi saja ya. Nah, yang lain adalah dia misal contoh perubahan motilitas saluran cerna ya. Semakin banyak, semakin lama obat berada di dalam usus ya, semakin besar absorpsinya. Oke. Jadi semakin lama obat kan karena absorpsi obat kan lebih banyak pada usus kan. Jadi kalau semakin lama dia di usus semakin besar absorpsi ya. Juga demikian juga semakin cepat dia masuk ke usus semakin besar absorpsi ya. Nah, propantelin memperpanjang waktu pengosongan lambung. Artinya obat nanti kalau orang yang minum propatelin obat ataupun makanan ya akan tinggal lebih lama dalam lambung ya. Nah, jadi dia memperpanjang waktu pengosongan lambung sehingga absorpsi paracetamol itu akan berkurang ya absorpsinya. Kenapa absorpsinya berkurang? Karena dia lama ada di lambung ya, sehingga waktu untuk diserap di usus menjadi berkurang. Ya, paham ya? Nah, sebaliknya metoclopramid. Obat apa itu metoclopramid? Sering kan? Perimperan ya, metoclopramid. Apa obat apa? Mual, Pak. Mual, muntah ya. Jadi emetik, anti-emetik ya. Dia mempercepat pengosongan lambung malahan ya, kebalik ya. Mempercepat pengosongan lambung. Kalau dia mempercepat pengosongan lambung berarti dia akan absorpsi obatnya naik atau turun? Cepat, Pak. Ya, absorpsinya akan naik atau turun? Naik, Pak. Naik ya. Naik, Pak. Ya, naik ya. Obat-obat antikolinergik seperti benshexol ya, kalau kalian tahu Artan kan? Artan tahu nggak Artan? Obat Parkinson Artan ya. Benshexol dia akan menurunkan motilitas usus ya. Jadi usus itu jadinya nggak cepat ya. Jadi usus itu jadi lambat motilitasnya sehingga obat-obat akan lebih banyak berada di usus itu ya. Dengan demikian absorpsinya pun akan bertambah ya. Nah, ini obat-obat antikolinergik ya. Oke. Nah, yang lain adalah malabsorpsi. Kamu tahu malabsorpsi artinya penurunan absorpsi obat ya. Neomycin menyebabkan
malabsorpsi sindrom, ya, sehingga mengurangi absorpsi obat-obat tertentu, misalnya digoxin, penisilin 5 ya. Bukan penisilin 5, penisilin penisilin V ya, itu penisilin yang dalam bentuk kapsul ya, penisilin V ya, yang bisa diminum. Yang lain kan penisilin harus di dalam bentuk injeksi kan. Ya, cuman penisilin V itu yang dalam bentuk oral ya. Nah, itu akan absorpsinya mereka akan dikurangi oleh neomisin ya, karena adanya malabsorpsi sindrom. Nah, drug yang kedua ya, kan absorpsi sudah ya, ADME. Sekarang kita masuk kepada distribusi ya. Nah, distribusi di sini yang kita akan bicarakan adalah mengenai protein binding ya, yaitu ikatan protein ya. Nah, umumnya ikatan obat dengan protein plasma adalah reversible ya, ikatannya adalah reversible. Jadi sekarang obat itu berikatan dengan protein, bisa dilepas ikatannya ya. Nah, kalau dia ikatannya kuat, dia ngikat terus, tapi kalau dia ikatannya kurang kuat, dia bisa terlepas ya. Nah, hanya obat-obat yang tidak terikat protein yang dapat dimetabolisme atau diekskresikan ya. Jadi yang kalau dia tidak terikat protein, dia bisa masuk ke dalam organ-organ lain, misalnya hepar ya, atau ke dalam, misalnya kalau mau ekskresi melalui urin, melalui ginjal, dia harus difiltrasi bukan ya, di nefron itu harus difiltrasi. Nah, kalau dia berikatan dengan protein, dia besar, nggak bisa difiltrasi ya. Jadi hanya obat-obat yang tidak terikat protein yang dapat dimetabolisme ataupun diekskresikan ya. Nah, obat-obat yang bersifat asam seperti fenitoin, warfarin ya, mereka mengikat pada albumin. Ya, itu sudah kita pelajari kan. Sedangkan obat-obat yang bersifat basa, dia berikatan dengan alfa-1 glycoprotein ya. Nah, interaksi ini mempengaruhi obat-obat yang bukan mempunyakan ya, yang mempunyai ya. Coba saya perbaiki. Mana? Ini. Mempunyai ya. Jadi interaksi ini mempengaruhi obat-obat yang mempunyai volume distribusi yang rendah. Karena yang volume distribusi rendah berarti mereka lebih banyak berada dalam plasma ya. Jadi kalau dia berada dalam plasma itu keterikatannya dengan plasma protein sangat penting ya. Contohnya adalah warfarin, fenitoin, tolbutamid ya. Nah, contoh ya, seorang pasien yang biasanya minum warfarin. Jadi apa nih, pasien apa yang biasanya minum warfarin? Misalnya pasien dengan atrial fibrillation. Kamu tahu nggak atrial fibrillation itu jantungnya jantungnya itu berdenyut dengan cepat ya dan tidak teratur. Jadi harus minum warfarin untuk mencegah stroke. Ya, kalau dia nggak minum warfarin, dia bisa kena stroke. Jadi si pasien ini sudah lama bertahun-tahun minum warfarin ya. Tiba-tiba dokter memberikan kloral hidrat. Kamu tahu obat apa kloral hidrat? Kloral hidrat adalah obat tidur. Nah, itu ada keponakan saya kurang susah tidur nih, minum obat kloral hidrat ya. Kloral hidrat itu untuk obat. Siapa ya? Hah? Bukan, ya. Pak. Siapa itu? Halo, ada yang ngomong? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Siapa yang di sini ya? Coba ya. Din, Mira, Galuh nggak ada ya? Aep nggak ada ya? Udah Ayak ya? Ayak. Oke.
Sekarang interaksi antara warfarin dengan kloralhidrat ya. Metabolit. Nah, kamu tahu apa itu metabolit kan? Metabolit artinya obat setelah dia di metabolisme oleh hepar, dia dinamakan metabolit ya. Nah, metabolit kloralhidrat ya yaitu asam trikloroasetat ya dapat melepaskan warfarin dari ikatan proteinnya sehingga warfarin bebas meningkat. Jadi warfarin yang bebas ini, yang bebas yang tidak terikat maksudnya ya, yang tidak terikat pada protein ya, bebas meningkat sehingga efek antikoagulannya meningkat, ya kan? Karena yang bebasnya meningkat ya, yang bebas itu yang mempunyai efek, jadi efek antikoagulannya meningkat. Tapi selanjutnya warfarin bebas ini juga lebih banyak mengalami metabolisme karena kan molekul bebas itu akan meskipun dia banyak menimbulkan efek, tapi dia juga akan lebih banyak di metabolisme sehingga kadarnya akan kembali turun. Nah, keseimbangan baru akan terjadi dengan kadar warfarin yang hampir sama dengan semula ya. Jadi meskipun warfarin yang bebas itu nantinya banyak, tapi dia juga banyak di metabolisme ya, nanti keseimbangan baru akan terjadi ya. Kesimpulannya ya pada interaksi antara kedua obat ini akan ada peningkatan efek antikoagulan sementara ya 3 sampai 5 hari saja akibat interaksi obat ini ya, tetapi setelah itu efek akan kembali normal ya. Biasanya tidak diperlukan perubahan dosis warfarin ya. Jadi karena itu hanya sementara 3 sampai 5 hari, habis itu udah nggak lagi. Jadi tidak perlu ada perubahan dosis. Ya. Nah, tadi kita sudah selesai tentang distribusi ya, absorpsi, distribusi. Sekarang kita akan beralih kepada metabolisme. Nah, sampai sekarang ada pertanyaan nggak ya? Pak, nanya Pak. Nah, ya. Kaitannya tadi yang apa? Yang antiemetik. Kenapa kalau orang hamil itu motilitasnya itu lebih lambat daripada yang normal ya, Pak? Karena ada saya rasa salah satunya ya yaitu karena dia ditekan ya kan, aliran darah ke saluran cerna itu berkurang karena kan dia itu kalau kalau orang hamil itu dia kan terutama kalau hamil tua ya, dia sudah besar perutnya, jadi dia akan semacam menekan ke saluran cernanya ya. Saya rasa ada banyak perubahan fisiologi juga ya. Nanti kamu bisa baca lagi. Oke? Mari kita teruskan lagi ya. Sekarang kita kepada metabolisme obat. Interaksi yang tentang metabolisme obat ya. Seperti yang setelah kita pelajari di semester lalu, fase-fase reaksi metabolisme, yaitu fase 1, di mana terjadi oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Fase kedua yaitu konjugasi obat dengan molekul lain ya supaya lebih larut dalam air. Contohnya adalah dia berkonjugasi dengan asam glukuronat. Ada lagi asam-asam lain ya, tapi contohnya adalah asam glukuronat yang paling sering ya. Nah, enzim-enzim mikrosom, masih ingat nggak enzim mikrosomal ya? Enzim-enzim mikrosomal itu diproduksi oleh endoplasmik retikulum ya, yang ribosom ya, ribosom yang halus, smooth ribosom, ingat nggak ya? Nah, di situ ada enzim-enzim yang kita sebut sitokrom, enzim sitokrom ya, P450 ya. Berperan. Kenapa P450? Karena dia menyerap pada ya gelombang 450. Oke? Nah, kita singkat dengan SIP ya, sitokrom P ya, SIP. Oke?
berperan di dalam reaksi-reaksi fase pertama. Fase satu tadi yang oksidasi, reduksi ya. Dan berperan dalam metabolisme dari kurang lebih 75% obat. Oke. Nah, enzim SIP ini adalah suatu superfamily ya karena dia mempunyai banyak isoenzim ya, isozyme atau isoenzim ya. Isomer ya, isomer. Jadi ada beberapa ratus macam yang ditemukan di makhluk hidup ya. Enzim ini dituliskan dalam nama family-nya 1 2 3, kemudian subfamily ABC dan spesifik nomor kemudian 1 2 3 ya, sesuai dengan kemiripan susunan asam aminonya. Contoh ya, enzim sitokrom ini diproduksi oleh retikulum endoplasmik. Masih ingat? Ya, dari sel-sel dan jaringan-jaringan hepar ya, yang kebanyakan adalah dari hepar ya di hati ya. Tapi juga diproduksi juga di kulit, ginjal, otak, paru-paru dan usus. Yang dikenal banyak berperan dalam metabolisme obat adalah CYP3A4 ya. Ini yang kita harus tahu karena kurang lebih 50% dari obat-obat itu dimetabolisme oleh CYP3A4 ya. Nah, ada CYP2D6. Jadi tadi kan nomenklaturnya itu dia 1 2 3 dulu, habis itu ABC ya, habis itu 1 2 3 4 lagi ya. Jadi CYP3A4, CYP2D6 ya sekitar 25%. Ada CYP2C8, CYP2C9 kira-kira 15%. Nah, yang lain-lain ada CYP1A2, 2C19, 2A6, 2E1. Oke? Nggak usah dihafal, Ya, cuma asal kita tahu aja ada banyak isozyme. Jadi yang kayak CYP3A4, CYP2D6 itu disebut isozim ya, isozyme ya. Nah, setiap subfamily mempunyai selektivitas yang unik terhadap substratnya. Ya, contohnya CYP1A2 ya, lebih suka berikatan dengan molekul-molekul yang lipofilik yang berukuran sedang. Jadi molekul kan ada yang gede, ada yang sedang ya. Ini yang berukuran sedang dan dia itu plain, rata karena molekul itu ada yang berbentuk seperti kan kalau kayak kristal itu ya dia ada molekul yang itu berbentuk seperti tetrahedron lah ya dan sebagainya. Tapi dia sukanya itu yang plain ya, rata. Sedangkan CYP2D6 ya mengikat pada molekul-molekul yang mempunyai atom ion basa. Tahu nggak ion nitrogen basa? Yaitu basa Lewis. Kamu ingat basa Lewis ya? Basa Lewis, basa asam Lewis, ya, yaitu yang mempunyai lone pair of elektron, ya kan? Di mana dia bisa kalau dia menyumbangkan elektron, ya, dia menyumbangkan elektron kan, dia jadi apa? Asam atau basa? Kalau dia menyumbangkan elektron, berarti dia basa ya. Itu definisi dari asam basa Lewis. Kemudian masih dalam enzim mikrosom juga ya. CYP2C9, CYP2C19 dan CYP2D6 ya mempunyai polimorfisme genetik. Apa artinya polimorfisme genetik? Artinya pada umumnya orang mempunyai isozim ini, tetapi beberapa orang tertentu mempunyai defisiensi terhadap enzim-enzim ini. Ya, jadi setiap orang kadang-kadang dari keturunannya atau dari kadang-kadang juga dari segi rasnya ya, misalnya dia kulit putih, kulit hitam dan sebagainya ya. Dan ada yang fast metabolizes. Artinya dia dapat memetabolisme obat-obat itu cepat, ya, fast. Ada yang slow, ya, di mana dia memetabolisme obat-obat itu lambat, ya. Contohnya 5-10% orang kulit putih, ya, adalah slow metabolizers. Tapi hanya 0-2% orang Asia yang slow metabolizers, ya. Yang CYP2D6
slow metabolysis untuk CYP2D6 ya. Jadi tapi kalau dilihat dari ini bahwa orang kulit putih lebih banyak yang slow metabolysis dibanding orang Asia ya. Penghambatan bersifat substrat independen ya, artinya dia contoh suatu obat yang menghambat CYP3A4 ya akan juga menghambat metabolisme obat-obat lain pada subfamili ini ya. Kalau dia tidak tergantung substratnya ya, artinya kalau dia itu sebagai seorang sebagai suatu inducer ataupun inhibitor ya, dia tidak pandang siapa sih yang akan diinhibit, siapa sih yang akan diindus ya. Nah, dia hanya mengindus atau menginhibit itu enzimnya ya, bukan obat yang menjadi substratnya. Nanti kamu akan tahu deh apa itu substrat ya. Nah, beberapa substrat juga dihambat oleh enzim yang sama, mungkin karena competitive inhibition dari aktivitas enzim ya. Contohnya takrin ya. Dia dapat takrin dengan CYP1A2 ya, atau verapamil dengan CYP3A4. Oke. Dia dapat dihambat oleh enzim yang sama, beberapa substrat ya. Dan beberapa inhibitor dapat mempengaruhi lebih dari satu isozyme. Ya, contoh fluoxetine. Obat apa itu fluoxetine? Depresi ya. Fluoxetine menghambat, bukan menghambat ya. Bukan menghambat tapi menghambat ya. Saya tulis ya. Menghambat. Oke. Jadi fluoxetine menghambat CYP2C19 dan CYP2D6. Besarnya inhibisi atau besarnya hambatan dapat bergantung pada dosis. Ya, contohnya simetidin ya, simetidin ini ya 1.200 mg per hari akan menghambat lebih poten daripada 400 mg per hari. Jadi hambatan ini juga bersifat ketergantungan pada dosis ya. Nah, suatu inhibitor dapat menghambat satu isozyme pada dosis yang lebih rendah dan isozyme lain pada dosis yang lebih tinggi. Contohnya fluconazole ya. Pada dosis 100 mg per hari dia dapat menginhibit CYP2C9 ya. Dan pada dosis yang lebih tinggi yaitu 200 sampai 400 mg per hari, jadi 2 sampai 4 kali lipatnya ya. Dia juga akan menginhibit ya CYP3A4. Jadi satu obat dapat menginhibisi 2 ya subkelas CYP. Oke. Nah, beberapa substrat di metabolisme ya di metabolisme lebih dari satu enzim. Beberapa substrat di metabolisme lebih dari satu isozyme ya. Oleh lebih dari satu isozyme ya. Jadi apa itu? Seperti diazepam ya. Diazepam itu dapat di metabolisme oleh CYP2C19 dan juga 3A4. Oke. Nah, enantiomer, apa itu enantiomer ya? Mungkin dimetabolisasi oleh isozyme lain ya. Apa itu enantiomer? Contohnya R dan S warfarin ya. R warfarin ya dimetabolisme oleh CYP1A2 ya. CYP1A2. Nah, R warfarin dimetabolisme oleh CYP1A2, S warfarin oleh CYP2C9.
Beberapa obat yang dimetabolisme oleh hepar dapat juga dieliminasikan oleh ginjal. Contohnya simetidin, fluconazole, ya. Nah, sekarang setelah kita mengetahui sifat-sifatnya enzim mikrosomal ini, kita aplikasikan dia di dalam interaksi obat, ya. Nah, enzim induction atau induksi enzim, ya. Induksi terjadi, induksi itu apa? Meningkatkan, ya, meningkatkan pengeluaran enzim itu. Oke. Nah, induksi terjadi bila suatu obat meningkatkan jumlah dan aktivitas enzim mikrosomal sehingga laju metabolismenya meningkat, ya. Jadi kalau dia menjadi suatu induksi, dia akan meningkatkan jumlah enzim, ya, sehingga metabolisme obat itu akan meningkat sehingga efek obat tersebut akan turun. Oke. Induksi enzim ini mengambil beberapa hari hingga 2-3 minggu untuk bekerja sepenuhnya, ya, tergantung enzimnya. Tetapi akan tetap tinggi untuk waktu yang cukup panjang setelah obat dihentikan, ya. Jadi ini sifat dari enzyme induction, ya. Jadi induksi enzim ini dia itu nggak langsung, ya, dia itu nggak langsung, tetapi dia mengambil beberapa hari untuk bekerja, ya. Dan setelah dia sudah bekerja, dia akan mengambil waktu yang cukup panjang, oke. Nah, contoh rifampicin meningkatkan metabolisme siklosporin, ya, sehingga kadarnya dalam darah turun, ya, sehingga dapat terjadi penolakan organ, ya. Merokok dapat meningkatkan metabolisme teofilin, haloperidol, dan pentazosin. Kebanyakan antiepileptik, ya, phenytoin, carbamazepin, ya, adalah, ya, penginduksi kecuali valproat, ya. Nah, kebanyakan antiepileptik, ya, contoh phenytoin, carbamazepin adalah penginduksi kecuali valproat. Kalau valproat kebalikannya, valproat itu adalah penginhibit, apa namanya, penghambat, ya, inhibitor, ya, carbamazepin. Oke. Now, contohnya tadi, ya. Jadi kalau kita berikan siklosporin, ya, sandimun, siklosporin. Kalau sandimun, ya, siklosporin kita berikan bersama rifampicin, apa yang terjadi? Rifampicin akan menginduksi enzim, ya, sehingga kita lihat konsentrasi siklosporinnya itu kan tanpa enzim. Dengan enzim kemudian dia akan turun, ya, dia akan turun karena banyak terjadi metabolisme, ya. Dan apa yang akan terjadi kalau orang transplantasi, ya, dia menggunakan obat ini untuk mencegah rejeksi. Tahu nggak rejeksi, ya? Kalau tanpa obat itu nanti organ yang ditransplantasikan ke dalam tubuh, ya, akan terjadi rejeksi, ya, penolakan dari tubuh kita, ya. Nah, yang kedua adalah inhibisi enzim. Tadi kan induksi, sekarang menginhibisi, ya. Obat yang dapat menghambat enzim ini secara kompetitif pada tempat aktifnya sehingga substrat tidak dapat mengikat pada tempat yang sama, ya. Nah, karena dia seperti kompetisi, ya. Metabolisme substratnya berkurang, ya. Konsentrasi obat substrat akan meningkat, ya, kalau dia inhibisi. Oke. Inhibisi dapat terjadi dalam 2-3 hari.
ya. Nah, karena itu inhibisi ini dapat menyebabkan toksisitas yang cepat karena dalam 2-3 hari, ya. Toksisitas yang cepat. Oke, contohnya ini ya. Contohnya ini enzimnya ya. Di sini ada tempat-tempat ikatan ya. Jadi yang pertama ini adalah tempat untuk mengikat ya obat A ya. Yang ini tempat untuk mengikat NADPH ya. Nah, ini untuk mengikat oksigen contohnya. Oke. Nah, jadi kalau nanti obat A sudah mengikat ini, nanti enzim ini akan diubah ya sehingga yang jadi tidak aktif. Nah, itu yang disebut enzim inhibition. Oke. Nah, inhibisi bukanlah kebalikan induksi ya, karena induksi adalah memproduksi enzim P450 lebih banyak. Jadi additional ya, produksi ekstra ya di hepar. Sedangkan inhibisi ya tidak ada reduksi, tidak ada pengurangan dalam kuantitasnya ya. Tetapi enzim-enzim yang ada diubah molekulnya ya sehingga menjadi kurang efektif. Oke, inilah contohnya apa? Induksi dengan inhibisi ya. Nah, senyawa yang sama dapat bertindak sebagai inducer atau pemacu atau inhibitor penghambat ya. Sebabnya dapat meningkatkan jumlah enzim SIP dan sekaligus merusak molekulnya. Oke. Efek totalnya bergantung dari keseimbangan antara kedua efek itu. Misalnya kalau efek perusaknya lebih banyak, ya dia akan jadi rusak. Kalau efek peningkatan jumlah enzimnya banyak, nah cara dia bekerjanya akan lebih poten ya. Nah, contohnya adalah alkohol. Alkohol dapat merubah molekul enzim dan sekaligus menginduksi produksi enzim tersebut. Ya, jadi alkohol dia dapat menghambat sekaligus menginduksi ya. Pada intoksikasi akut, artinya sekarang ini minum alkohol banyak-banyak akut ya. Tidak cukup masa, tidak cukup waktu untuk menunggu produksi. Jadi produksi apa? Produksi ini produksi dari SIP ini ya. Tidak cukup masa untuk menunggu produksi yang ditingkatkan, tetapi enzim yang ada sudah dirusak. Jadi enzim yang alkohol itu yang ada sudah dirusak. Jadi yang kita rasakan hanya penghambatan ya dalam hal alkohol. Nah, contoh yang lain, kloramfenikol menghambat metabolisme fenitoin ya. Sehingga kadar fenitoin dalam darah meningkat sehingga terjadi toksisitas. Ritonavir adalah inhibitor enzim yang poten. Sering dikombinasi dengan indinavir untuk mendapatkan kadar dalam darah ya untuk obat HIV. Nah, obat HIV juga nggak boleh turun ya kadarnya. Nanti kalau udah turun kadarnya akan terjadi resistensi. Oke. Inhibitor lain yang sudah diketahui umum, contohnya eritromisin ini yang udah terkenal banget ya, eritromisin, yaitu vitamin B6 ya. Sorry, salah ngomong. Eritromisin itu antibiotik ya. Jadi inhibitor yang lain yang sudah diketahui umum, eritromisin ya, antibiotik. Oke. Macrolide. Ketoconazole obat jamur, itraconazole obat jamur, dan simetidin ya. Apa itu simetidin? Obat ulkus peptik ya. Oke. Nah, contohnya tadi kan kloramfenikol dengan fenitoin ya. Nah, mula diberikan fenitoin 400 mg dan diberikan kloramfenikol ya. Nah, sehingga karena dia menghambat fenitoin kan ya, sehingga kadar fenitoin dalam darah itu meningkat baru turun kemudian ya sampai dia pun akhirnya
terlihat adanya nistagmus. Apa itu nistagmus? Nistagmus itu adalah pergerakan bola mata secara otomatis, ya, tidak diatur. Ya, jadi kalau ini ke salah satu gejala, ya, gejala toksisitas fenitoin karena dia sudah di atas 20, ya kan? Toksisitas dia efek terapeutiknya itu 10 sampai 20 untuk fenitoin, ya, 10 sampai 20. Kalau ambang itu 20 sudah terlewati, maka tidak heranlah, ya, kalau terjadi toksik, ya, kadar yang toksik. Oke? Ya. Yang ketiga adalah perubahan aliran darah melalui hepar, ya. Simetidin mengurangi aliran darah melalui hepar, ya. Mencegah first pass effect dari beberapa obat seperti propanolol. Oke. Nah, propanolol sedianya dia itu mengalami first pass effect yang sangat luar biasa. Tetapi karena karena adanya perubahan aliran darah, ya, maka bioavailabilitas ya akan bertambah juga karena, ya, dia mengalami first pass effect itu nggak bagus, ya, tapi dia dapat mencegah first pass effect, ya, sehingga dia sehingga propanolol ini bioavailabilitasnya bertambah, ya. Nah, tadi kita sudah habiskan interaksi yang mempengaruhi absorpsi, ya. Yang kedua mempengaruhi apa? Distribusi. Yang ketiga mempengaruhi metabolisme. Yang keempat sekarang, ya, mempengaruhi ekskresi obat, ya. Interaksi karena perubahan ekskresi obat. Ya, pertama adalah perubahan pH urin. Tadi sudah disebut, ya. Pada pH tinggi yaitu basa, ya, asam lemah pKa 3,0 sampai 7,5, ya, akan berada dalam keadaan terionisasi karena dia kan pH-nya basa, ya, obat itu, ya, dan dia berada dalam situasi asam lemah sehingga dia banyak yang akan menjadi terionisasi, ya, sehingga sulit untuk terabsorpsi, ya, dan pada akhirnya banyak yang akan dikeluarkan melalui urin karena dia sulit untuk terabsorpsi ke darah, jadi dia akan ada di tubulus ginjal itu, lumen, ya, akhirnya dia dapat menjadi keluar bersama urin. Hal sebaliknya terjadi pada basa lemah. Ya, karena basa lemah pada pKa yang asam lemah dia akan lebih apa? Kalau basa lemah, hal sebaliknya terjadi pada basa lemah. Ini kan asam lemah, ya. Nah, kalau basa lemah pada keadaan basa lemah juga dia akan banyak yang dalam keadaan tidak terionisasi. Jadi dalam keadaan molekuler, ya, molekulnya, ya. Sehingga dia akan lebih banyak diserap. Betul nggak? Ya. Contohnya antasida, tahu antasida kan untuk obat mah, ya. Meningkatkan ekskresi salisilat karena salisilat itu asam lemah, ya. Tetapi mengurangi ekskresi quinidin karena quinidin itu basa lemah. Yang kedua adalah perubahan dalam sekresi zat melalui tubulus, ya. Obat-obat yang menggunakan sistem transport aktif yang sama dalam tubulus ginjal akan berkompetisi satu sama lainnya untuk ekskresi, ya. Contohnya probenecid, ya, akan menurunkan ekskresi penisilin dengan berkompetisi dalam mekanisme sekresi tadi, ya. Salisilat dan beberapa NSAIDs berkompetisi dengan metotreksat, ya, dalam sekresi. Oke. Jadi metotreksat itu, ya, dia berkompetisi dengan salisilat dan NSAID, ya. Ini penting karena metotreksat banyak dipakai untuk
rematik ya, rematik arthritis. Dan orang itu juga pakai salisilat ya atau NSAIDs ya. Dan harus diketahui bahwa mereka itu memang ada suatu apa namanya? Mereka itu akhirnya MTX-nya akan kadar MTX dalam darah akan naik ya, karena nggak bisa keluar dia dalam darah akan naik ya. Nah, yang ketiga adalah perubahan aliran darah pada ginjal ya. Aliran darah di ginjal dipengaruhi oleh prostaglandin yang merupakan vasodilator untuk arteriol aferen. Nah, indometasin ya yang merupakan suatu NSAID juga ya, dia akan menghambat sintesis prostaglandin ya, akhirnya menurunkan ekskresi litium ya, dan dia kadar litium dalam darah pun akan meningkat karena dia menurunkan ekskresi litium ya, jadi kadar litium dalam darah akan meningkat. Nah, ekskresi melalui empedu dan siklus enterohepatik ya. Sejumlah obat diekskresikan melalui empedu ya, terutama mereka yang obat-obat yang bermolekul besar lebih dari 5.000 Dalton ya, dan juga yang tidak larut dalam air. Kalau yang dalam air sih dia bisa melalui ginjal, tapi ini yang tidak larut dalam air dia melalui empedu ya, baik secara utuh ataupun dalam keadaan konjugat. Oke, beberapa konjugat mengalami metabolisasi oleh flora usus jadi senyawa induk dan kemudian di reabsorpsi melalui usus halus. Jadi yang ini yang kita sebut siklus enterohepatik ya, siklus enterohepatik. Oke. Beberapa konjugat mengalami metabolisasi oleh flora usus ya menjadi senyawa induk dan kemudian direabsorpsi melalui usus halus. Oke. Penisilin dan tetrasiklin membunuh flora usus dan dapat menyebabkan kegagalan pil KB ya. Jadi penisilin dan tetrasiklin karena dia membunuh flora usus ya, sehingga pada waktu recycle tidak sempat terjadi persinggungan dengan flora usus ya, sehingga mungkin akan menyebabkan kekalahan pil KB. Ya, kegagalan ya pil KB itu. Oke. Now, yang terakhir adalah tentang P-glikoprotein ya, interaksi akibat inhibisi transport obat. Oke. Ya, pada kuliah semester lalu juga kita sudah bahas mengenai P-glikoprotein atau PGP adalah molekul transporter yang kita sebut pompa ya, transporter yang memompa banyak zat keluar dari dalam otak keluar. Ya. Dari tubulus ke collecting duct. Dari tubulus, kau bayangkan dari tubulus ya ke collecting duct sehingga dia dapat dikeluarkan melalui urin ya. Hepar ke dalam empedu, oke, keluar dari gonad, keluar dari organ-organ lain. Jadi di sini ada P-glycoprotein. Nah, kita mengenal juga beberapa ini bukan senarai atau list yang lengkap ya, ini hanya beberapa contoh yang saya dapatkan itu ya. Substrat P-glycoprotein ya, contohnya siklosporin, lignocain, fluoroquinolone, protease inhibitors. Oke. Kalau yang inhibitornya yaitu diltiazem, verapamil ya, antibiotik makrolide ya, contohnya erythromycin dan captopril. Oke. Dan PGP inducers itu carbamazepine, clotrimazole, dexamethasone. Jadi ya dexamethasone, indinavir itu induce ya, dia dapat menginduksi. Ya, yang ini menginhibit. Oke. Nah, yang saya mau kalian perhatikan juga St. John's wort. St. John's wort ini digunakan untuk depresi ya, tapi itu adalah obat alamiah yang
ke apa khasiatnya itu juga masih tidak dapat dipercaya, ya. Nah, kemudian interaksi ya tetap yang masih yang drug transport itu ya. Contohnya eritromisin dan digoxin. Ya, dia akan meningkatkan kadar digoxin dalam darah. Oke, kenapa? Karena digoxin ini ditransport oleh PGP ke dalam renal lumen, ya, lumen ginjal. Oke. Erythromycin inhibit PGP causing decrease in digoxin level in blood. Ya. Dia akan kadar digoxin akan menaik, ya, meningkat. Oke, karena dia tidak dapat keluar. Oke. Loperamide plus quinidine. Quinidine inhibits menghambat ya transport loperamide keluar dari otak, ya. Nah, akumulasi dari loperamide ya menyebabkan respiratory depression. Nah, contoh yang induksi, tadi kan yang inhibitnya, yang induksi contohnya St. John's wort dan digoxin ya. St. John's wort menginduksi PGP sehingga banyak digoxin yang akan dikeluarkan ke lumen ginjal ya. Sehingga kadar digoxin dalam darah pun akan berkurang. Jadi dia menginduksi PGP sehingga banyak digoxin yang akan dikeluarkan ke lumen ginjal. Ya, sehingga kadar digoxin dalam darah akan berkurang ya karena dia terinduksi ya, oleh St. John's wort. Nah, begitulah tadi adalah slide yang terakhir. Apakah ada pertanyaan? Pak, yang tadi sitokrom itu nomenklaturnya itu bingung, Pak. Digit-digitnya itu misalkan SIP 2D62 itu menunjukkan apa, D itu apa. Terus bedanya itu di susunan mananya, Pak? Ya, kita nggak perlu ini ya, nggak perlu mendetail tahu tentang ini. Mana ini? Ya, kita tidak perlu tahu mendetil mengenai nomenklaturnya itu. Ya, cuman pengen saya kasih tahu aja bahwa ada nomenklatur gitu. Ya, dia sekali lagi ya. Jadi dia punya super family, dia banyak sekali ya. Jadi kalau SIP 3A4 dengan SIP 3A1 atau 3A2 dia masih satu keluarga. Ya kan? SIP 2 gitu. Jadi angka-angka ini hanya menunjukkan ya pembagian-pembagian mereka ya. Saya juga itu pasti ada orang yang menemukan dan menggunakan. Tapi kalau kita ini kita tidak perlu banyak. Hanya kita tahu bahwa ada macam-macam SIP. Ya, nanti kalau kamu mencek interaksi, ini berkaitan dengan SIP yang mana ini. Oke, coba saya stop recording dulu. Saya stop share. Oh, belum bentar ya. Yang penting saya stop.